Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Perkenalkan, saya Messi Trinadita dari Bidang Aset Daerah Badan Keuangan Daerah Kabupaten Lebong, dan saya juga merupakan peserta Latsar CPNS golongan 3 gelombang 6 angkatan 13 kelompok 1 di UPT Diklat Kota Lubuk Linggau. Pada video kali ini saya akan mendemonstrasikan penggunaan Simon Recon Asset yang berbasis Microsoft Excel. Simon Recon Asset merupakan singkatan dari Sistem Monitoring Rekonsiliasi Aset berbasis Excel. Dalam video ini saya akan memaparkan tentang panduan langkah demi langkah dalam penggunaan Simon Recon Asset berbasis Excel secara efektif dan praktis. Mari kita sama-sama melihat video tutorial yang berikut ini. Saat aplikasi dibuka, pengguna akan langsung diarahkan ke halaman dashboard. Dashboard berfungsi sebagai pusat informasi yang menyajikan ringkasan pelaksanaan rekonsiliasi aset secara cepat dan mudah dipahami. Pada bagian ini menjelaskan tentang total jumlah perangkat daerah yang ada di pemerintahan Kabupaten Lebong. Di sini ada 39 perangkat daerah, yang mana dari 39 perangkat daerah itu hanya 32 perangkat daerah yang telah melakukan rekonsiliasi atau sudah melaksanakan rekon, dan sisanya ada 7 perangkat daerah yang belum sama sekali melaksanakan rekon. Dari 32 yang telah melaksanakan rekon, ternyata ada 6 perangkat daerah yang terlambat dari batas waktu yang telah diberikan rekonsiliasi. Selanjutnya ini bagian yang menampilkan perangkat daerah yang mengalami selisih nilai asetnya antara neraca SIPD dan juga Simda BMD. Ada 7 perangkat daerah yang mengalami selisih pada nilai asetnya. Selanjutnya di sini ada 18 perangkat daerah yang telah menerima berita acara rekonsiliasi. Dari 32 ini hanya 18 yang telah menerima berita acara. Di sini dipastikan hanya setengah dari 32 yang telah melaksanakan rekon ini, hanya setengah yang melengkapi berkas-berkas yang dipintai oleh bidang aset. Selanjutnya di sini ada diagram lingkaran. Di diagram lingkaran ini berisi tentang status rekonsiliasi. Warna merah tersebut melambangkan belum melakukan rekonsiliasi. Warna biru itu melambangkan tepat waktu dalam melaksanakan rekonsiliasi, dan warna kuning itu melambangkan perangkat daerah tersebut terlambat dalam melakukan rekonsiliasi. Selanjutnya pada bagian ini menjelaskan tentang selisih antara neraca dan Simda BMD. Untuk total selisihnya di sini ada 4 miliar 326 juta 51.796 rupiah, dengan 18% perangkat daerah yang mengalami selisih dan 82% perangkat daerah yang selesai, dan nilai aset antara neraca dan Simda BMD-nya sesuai. Misalnya di sini bagian ini menjelaskan tentang top 5 perangkat daerah dengan selisih terbesar. Untuk posisi pertama itu diduduki oleh Badan Keuangan Daerah, yang kedua itu di Sekretariat Daerah, yang ketiga ada di Sekretariat DPRD, yang keempat ada di Dinas Perpustakaan dan Kearsipan, dan terakhir itu ada di Dinas Kesehatan. Bagian ini menjelaskan tentang notifikasi, di mana misal ada perangkat daerah yang belum melaksanakan rekon, di sini akan masuk notifikasinya, dan juga misal ada perangkat daerah yang sebentar lagi akan melaksanakan rekon, misal 3 hari lagi atau 7 hari lagi, yang harus datang ke bidang aset untuk melaksanakan rekon. Di notifikasi ternyata di sini menuangkan bahwa 7 perangkat daerah ini yang belum sama sekali melaksanakan rekon. Selanjutnya pada bagian ini adalah monitoring aset. Monitoring aset ini bertujuan untuk memantau perangkat daerah apakah sudah melakukan rekonsiliasi atau belum, dan apakah perangkat daerah tersebut terlambat atau tepat waktu dalam
melakukan rekonsiliasi, karena setiap rekonsiliasi kami membuat jadwal. Setiap perangkat daerah itu ada hari-harinya, hari-hari tertentu yang harus mereka datang dan memenuhi panggilan kami untuk melaksanakan rekonsiliasi asetnya. Tetapi ada juga seperti tadi, ada 6 perangkat daerah yang mengalami keterlambatan dalam pelaksanaan rekonsiliasi, dan juga ini ada 7 perangkat daerah itu yang sama sekali tidak datang ke bidang aset untuk melaksanakan rekonsiliasi. Di sini statusnya, kalau misalnya nanti kita buat di sini tanggal 16 April 16/04/2026, bulan dulu baru tanggal. Oke, bentar. Oke, nah ini 16 April nanti statusnya berubah menjadi tepat waktu atau selesai. Keterlambatannya nanti harinya setelah hilang, hari keterlambatannya. Kalau kita mengisi batas rekonnya ataupun kita mengisi tanggal rekonnya, misal tanggal rekonnya dimajukan dari ini kan batas rekonnya tanggal 16, batas rekonnya tanggal 13, misal kita tanggal rekonnya dia tanggal 13, maka di sini akan berubah statusnya menjadi tepat waktu dan rekonsiliasinya selesai. Sama juga dengan halnya dengan ini, kalau kita masukkan tanggal rekonnya tanggal bulan 4, masukkan bulan dulu, baru tanggal 2026. Nah, di sini akan dijelaskan bahwa rekon telah selesai, tapi perangkat daerah ini mengalami keterlambatan sebanyak 4 hari. Nah, di sini juga kalau misalnya di sini ada fitur kita untuk mempermudah kita mencari perangkat daerah. Misal kita ingin mencari Kecamatan Topos, tinggal kita ketik Kecamatan Topos dan kita enter, maka perangkat daerah tersebut langsung ketemu. Kalau misal kita hapus lagi, dia akan kembali seperti semula. Selanjutnya di sini ada monitoring selisih. Tabel ini memuat tentang nilai aset di neraca SIPD dan juga nilai aset di SIMDA BMD. Untuk aset tetap itu dibedakan menjadi 4 KIP. Yang pertama KIP A, KIP B, KIP C, KIP D, KIP E, dan KIP F. KIP F ini KDP itu merupakan konstruksi dalam pengerjaan. Di sini kita dapat lihat bahwa keterangannya berselisih. Kalau sesuai berarti tidak ada lagi selisih antara semua KIP itu. Kalau berselisih berarti ada antara KIP ini ada yang mengalami nilainya perbedaan nilai antara neraca SIPD dan juga SIMDA BMD. Nah, di sini juga ada fitur pencari perangkat daerah. Misal kita ingin mencari Badan Keuangan Daerah, tinggal kita ketik aja keuangan. Maka akan timbul perangkat daerah yang ingin kita cari. Fitur ini mempermudah kita tidak scroll ke bawah dan kita tidak mencari satu-satu dinas mana yang ingin kita lihat nilai neraca SIPD-nya, juga nilai SIMDA BMD-nya, dan juga melihat status apakah dia berselisih atau sesuai. Selanjutnya di sini ada monitoring berkas. Nah, dari monitoring berkas ini, kalau misalnya berkasnya sudah lengkap, maka kami akan bisa memproses berita acara untuk rekonsiliasi tersebut. Tapi kalau berkasnya belum lengkap, maka kami belum bisa memproses berita acara tersebut. Seperti Dinas Sosial ini, yang lengkap hanya 2 berkas, yaitu laporan persediaan TW1 dan juga surat pengantar. Sedangkan 2 berkasnya lagi tidak terpenuhi, maka berita acara belum dapat kami proses.
Yang dapat kami proses itu jika semua berkas yang kami pinta itu sudah dilengkapi seperti BPBD, Sekretariat DPR itu sudah kami proses dan mereka sudah menerima berita acara rekonsiliasi dari kami. Di sini juga ada fitur pencari perangkat daerah sama seperti yang lainnya. Kalau misalnya pada TW kedua nanti nambah kelengkapan berkas, nanti bisa tambah tabel aja langsung ke sini, dan di sini bisa dilihat kalau misalnya sudah, kita bisa klik sudah langsung, atau belum, kita klik belum. Di sini ada dua pilihan, yaitu sudah dan belum. Nah, ini merupakan menu top selisih. Di sini kita merankingkan yang mana saja OPD yang nilai selisihnya lebih besar. Di sini dapat dilihat bahwa top pertama itu ada di Badan Keuangan Daerah dengan prioritas tertinggi. Yang kedua itu ada di Sekretariat Daerah, yang ketiga ada di DPRD, yang keempat ada di Dinas Perpustakaan dan Kearsipan, yang kelima itu ada di Dinas Kesehatan, yang keenam itu ada di Rumah Sakit Umum Daerah, dan yang terakhir itu ada di Badan Perencanaan Pembangunan Daerah atau Bapeda. Selain ketujuh perangkat daerah ini, yang lainnya itu sesuai antara nilai neraca SIPD dan juga nilai SIMDA BMD-nya. Di sini juga ada fitur pencari berkas, dan ini merupakan tanggal setiap kita membuka aplikasi. Sebelumnya itu di menu-menu sebelumnya itu pasti ada ya untuk tanggal. Jadi setiap kita buka aplikasi, tanggal ini pasti muncul dan sesuai dengan tanggal di komputer kita ataupun tanggal hari ini. Nah, selanjutnya ini ada fitur tentang perangkat daerah. Untuk kode-kodenya itu seperti kode provinsi, kode kabupaten atau kota, kode bidang, dan kode unit ini saya ambil dari aplikasi SIMDA BMD-nya, dan di sini ada nama-nama perangkat daerahnya dengan status di sini 39 perangkat daerahnya itu aktif semua, dan ini merupakan nama-nama pengurus barang pengguna yang ada di SK pengurus barang yang kami punya. Nah, di sini juga ada fitur pencari perangkat daerah. Misal kita ingin mencari rumah sakit, kita enter, dan di sini sudah muncul pencarian kita rumah, maka di sini ada Dinas Perumahan dan juga rumah sakit. Kalau kita delete, nah, dia akan kembali ke seperti semula. Selanjutnya untuk kita merubah menu atau berpindah menu, tidak perlu kita klik yang di bawah, tinggal kita klik icon yang ada di menu utama ini, seperti kita akan berpindah ke menu notifikasi. Setelah kita langsung mengklik menu ikonnya ini di menu utama ini, kita langsung berpindah sheet atau berpindah tabel monitoringnya. Di sini merupakan fitur untuk notifikasi rekon aset. Nanti misal ada OPD yang terlambat lagi, maka notifikasinya akan terkirim di sini. Selanjutnya di sini ada laporan. Laporan ini saya masukkan untuk mengetahui bahwa selisih-selisih tersebut terjadi di mana saja. Seperti di Badan Keuangan Daerah itu selisihnya paling besar di 2,4 miliaran, itu terjadi di KIP A dan KIP C. KIP A itu merupakan tanah dan KIP C itu merupakan gedung dan bangunan. Nah, selisihnya ini di sekitaran 2 miliar ini ternyata itu merupakan tanah dan bangunan MES Bengkulu, yang mana di SIMDA BMD itu dimasukkan sebagai aset, sedangkan di neraca SIPD itu dimasukkan ke properti investasi, makanya itu bisa selisih. Dan di Sekretariat Daerah itu selisihnya ada di KIP B dan juga di KIP C, yang mana KIP C itu merupakan gedung geraha. Pada SIMDA BMD itu dimasukkan aset tetap, tapi di SIPD-nya itu dimasukkan ke properti investasinya. Dan untuk KIP B-nya itu ada di peralatan mesin. Selanjutnya di sini ada selisih untuk sekretariat DPRD, ada di KIP B yang merupakan belanja barang yang menjadi aset. Nah, terus ada di Dinas Perpustakaan dan Kearsipan itu KIP E, yang mana buku-buku dari hibah
dari vertikal dan banyak lagi itu. Ternyata di SIMDA BMD yang kami pegang itu buku-buku tersebut belum kami input atau belum kami masukkan ke dalam SIMDA BMD itu, karena SIMDA BMD itu dalam penginputannya, dalam rekon itu masih sangat-sangat manual. Demikian demonstrasi penggunaan aplikasi Simon Rekon Aset berbasis Microsoft Excel. Diharapkan aplikasi ini dapat membantu pelaksanaan monitoring rekonsiliasi aset sehingga menjadi lebih efektif, efisien, dan akuntabel. Terima kasih atas perhatian yang menonton video ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam ASN berakhlak, bangga melayani bangsa. Terima kasih telah menonton video tutorial dari saya.